tidak duduk. Sudah kita ketawa sebentar ini kan. Kita lanjut lagi dengan materi Kata mendukung teknik fasilitasi. Jadi ini kan ini apa namanya? Kumis. Yang ada kumisnya juga apa? Di bawah perut juga ada kumis. Iya. Iya. Ya. Toraja. Banyak Jepang rumput laut di Toraja kalau begitu. Iya. Iya. Jadi kita masuk ke materi fasilitasi. Ya. Halo. Hai. Iya. Wirausaha Sukses. Iya. Wirausaha Sukses. Ya, alhamdulillah semuanya sudah kayaknya kompak dengan wirausaha sukses. Berarti sudah ada muncul semangat. Sudah beda di awal-awal. Kalau di awal-awal ketika wirausaha sukses. Sekarang sudah semangat. Nah, seorang wirausaha harus yang dimiliki apa? Pertama apa? Semangat. Yang kedua ya kepercayaan, jaga amanah. Yang ketiga pengetahuannya. Yang keempat Modal. keterampilannya. Yang kelima relasinya. Yang keenam modal. Berarti modal bukanlah uang satu-satunya modal yang dibutuhkan ketika mau berwirausaha. Ingat itu, bahwa ketika mau berwirausaha bukanlah uang satu-satunya sebagai modal, tetapi yang paling pertama dulu harus ada semangatnya dulu. Munculkan semangat di dalam hati. Semua sudah punya semangat di dalam hati untuk berwirausaha? Punya, tapi sebelah sini belum. Masih bermimpi menjadi pekerja, menjadi karyawan? Ya. Masih terbawa dengan rumput laut yang sama. Yang penting jangan pengadu rumput laut. Nggak bisa Ya. rumput laut. Kita semua sudah kemudian semangat untuk berwirausaha. Setelah pulang dari sini, yang pertama yang kita bentuk adalah untuk memulai adalah membuat kelompok. Buat kelompok. Kemudian fasilitasi kelompoknya, ya, fasilitasi kelompoknya. Saya ikut pelatihan kewirausahaan. Kira-kira apa yang cocok di kelompok kita? Pertama, identifikasi semua potensi yang ada di kelompoknya. Di rumahnya ada apa? Ya. Identifikasi di rumah ada apa yang ada. Setelah misalnya di dekat rumah ada apa? Itu diidentifikasi. Di sedekat-dekatnya lagi ada apa lagi? Katakanlah di rumah yang ada di rumah apa? Mungkin ada ada terigu misalnya, ada gula misalnya, kemudian ada coklat misalnya. Ya, sudah. Disitulah yang seorang wirausaha ketika melihat sesuatu. Kalau seorang memiliki semangat wirausaha dan sudah tertanam di dalam dirinya jiwa entrepreneur namanya, jiwa kewirausahaan, pasti semuanya bisa menjadi usaha. Rumput juga bisa menjadi usaha. Siapa bilang rumput tidak bisa dikelola menjadi sebuah usaha? Rumput kemudian dikeringkan bisa menjadi dipupuk, cuma dicampur sedikit dengan misalnya ada campurannya namanya promi, daun-daun juga bisa menjadi pupuk. Kemudian yang di dekat tanaman-tanaman di Toraja banyak daun ubi enggak? Ubi apa? Ubi kayu, singkong, banyak.
Ya, mulai dari daunnya sampai ke bawah itu bisa menjadi usaha. Sekarang ada kemarin kami latih di Makassar anak muda, dia baru mahasiswa, dia memiliki usaha namanya keripik leko lame. Ya, kalau bahasa Makassarnya leko itu kan daun, lame ubi. Ya, dia keripik daun ubi. Kemudian dia buat branding ikome brandingnya, dan itu sudah dibuatkan kemasan yang cantik. Sekarang ini sudah dikirim, ada yang dikirim ke Kendari. Itu dia buat keripik leko lame. Jadi keripik daun pisang. Daun kesingkong. Ya, keripik daun ubi. Ya. Ini sudah Ngantuk. keripik daun ubi, daun ubi. Ikome namanya, keripik. Itu sudah sampai Kendari, anak muda baru mahasiswa. Kenapa dia muncul ide itu membuat keripik daun ubi? Karena dia di kampungnya itu di Patalasan, di Goa. Itu daerah Goa tembus ke Bili-Bili. Di situ banyak daun ubi. Lalu kemudian dia melihat kira-kira diapakan ini daun ubi kemudian. Padahal ini kalau sudah diambil isinya, buahnya, kata ya bukan buah kalau dibawa isinya ya. Ubinya, ya kok dibuat daunnya. Karena ini berpikir, mungkin dia coba kemas, kan kalau kita berbicara keripik daun bayam itu sudah banyak keripik daun bayam. Lalu kemudian dia coba, dia olah, dia buat menjadi keripik, dan ternyata uji coba, ya memang tidak langsung jadi kalau dia uji coba. Kemudian dia coba, lalu kemudian sekarang ini alhamdulillah keripik daun singkongnya itu, atau dia pakai branding ikome, itu sudah renyah dimakan kayak keripik. Dia cuman mungkin dipakai kalau bisa pas sapunya misalnya kalau ini coba dia buat itu. Nah, kalau di dekat rumah kita tidak menutup kemungkinan sekarang di sini kan daripada ya katakanlah yang ada di rumah itu yang bisa juga. Kalau ada daun ubi bisa dibikin keripik, atau kemudian di samping rumah mungkin ada tanah-tanah yang kosong. Kita bikin apa? Ya, kalau kita punya lahan yang kosong sedikit saja, katakanlah seluas dengan ruangan ini, itu kita bisa melakukan usaha hidroponik. Bagaimana caranya hidroponik? Kita ambil polybag. Tahu polybag? Tahu ya. Diisi dengan tanah, mungkin dengan tanah yang sudah campur pupuk, ditanami dengan tanam lombok, atau tanam bayam, atau tanam tomat, dijejer itu polybagnya. Kalau lahan seluas ini, kira-kira berapa banyak polybag yang bisa dijejer? Coba. Kalau misalnya tanami cabai, mungkin dari ribuan, karena harus ada jaraknya. Kan cabai itu sekarang yang dibeli itu enggak tinggi, enggak besar, enggak sama dengan yang ditanam ada bibit-bibit sekarang itu dia kecil-kecil, memang khusus untuk ditanam di polybag. Namanya pertanian hidroponik. Itu boleh kita lakukan. Coba kalau misalnya dalam satu polybag menghasilkan misalnya 0,5 liter saja cabai, nah tiba-tiba harga cabai itu melonjak naik. Kira-kira berapa bisa dijual? Ini usaha. Iya. Lalu katakanlah misalnya ada lagi yang lain yang bisa kita, pokoknya kalau seorang pengusaha tai kambing saja, tai ayam saja bisa menjadi sebuah
ide usaha. Nah itu yang bisa kita lakukan. Katakanlah mungkin sekarang ini yang di Toraja ini banyak tai babi. Tai babi selama ini mungkin yang dibuang saja ya. Dibuang. Kenapa kok tidak misalnya dikumpulkan buat kemudian apa? Biogas atau buat pupuk kompos.